Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Puja Viva dengan NIM 1902103020107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Barat bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Indikator 3.5.1 menganalisis dampak politik pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 3.5.2 menganalisis dampak budaya pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 3.5.3 menganalisis dampak sosial ekonomi pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 3.5.4 menganalisis dampak politik pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang meliputi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang politik, yang kedua bidang budaya, yang ketiga ada bidang sosial ekonomi, dan yang keempat ada bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara mengalami penurunan akibat adanya politik adu domba yang berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya, seperti mengatur beberapa kebijakan baru. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, peradilan untuk orang Eropa, yang kedua, peradilan orang Timur Asing, dan yang ketiga, peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Selanjutnya, ada dampak pada bidang budaya. Apakah teman-teman tahu dampak apa yang mempengaruhi bidang budaya di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, dan arsitektur. Bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita, misalnya musik internasional ataupun tari seperti bangsa. Bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Belanda juga mendirikan benteng-benteng seperti Fort de Kock di Bukit Tinggi, tepatnya di Sumatera Barat. Selanjutnya ada benteng Marlborough di Bengkulu, benteng Spelwijck di Banten, dan benteng Fort de Boeck di Yogyakarta, serta banyak lagi lainnya benteng-benteng bekas peninggalan masa Belanda. Selanjutnya ada dampak pada bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal itu siapa? Nah, penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Dia adalah seorang misioner dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Selain dampak di bidang sosial, ada juga dampak di bidang ekonomi. Datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang yang berupa uang kertas dan uang logam di masa Raffles, yang mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda, yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan Jalan Raya Pos Anyer sampai Panarukan, yaitu berupa transportasi khususnya kereta api yang merupakan dampak kedatangan bangsa
Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Dan yang terakhir, dampak pada bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu, dibangun sekolah yang mengajarkan agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintahan menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Stovia didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi sehingga setelah mengenyam pendidikan di Stovia, mereka mendapat gelar dokter Jawa. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas atau Technische Hogeschool atau THS, Sekolah Tinggi Teknik, dan sekarang THS itu berubah nama menjadi ITB yang ada di Bandung. Nah, kalian sudah mengetahui kan apa saja dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia? Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.